kan ke materi yang kedua atau sesi yang kedua dari pembelajaran bahasa Arab pagi hari ini. Kawan-kawan bisa melatih sendiri ya. Jadi dalam pembelajaran yang sifatnya praktek itu tidak bisa Anda hanya belajar teori saja ya, teori hafal tidak, tapi Anda harus sering mengulang sendiri dengan bahasa Anda sendiri, gaya sendiri ya. Maksud saya gaya sendiri itu begini, Anda bikin contoh-contoh yang ini dengan sendiri. Kan contohnya begini, misalnya al-kutubu kasiratun, buku-buku itu banyak. Ini contoh saya. Anda latih setiap hari minimal 1 paham ini, bikin sendiri ya, atau yang pola jamak taksir yang berakal ya. Nah, jika Anda hanya hafal tapi tidak dipraktekkan, itu sama halnya Anda belajar sepeda tapi tidak pernah menaiki sepedanya. Apakah bisa? Anda bakalan bisa ya. Jadi harus dilatih saja. Gugur ya tidak apa-apa, luka dikit tidak apa-apa, namanya juga belajar kan ya. Sulit ya memang sulit, susah ya memang susah, mudah ya enggak juga. Tapi ketika sudah bisa dipraktekkan, akhirnya ternyata mudah saja gitu loh ya. Intinya tuh Anda harus praktek dan bikin contoh sendiri ya, dari pola yang sudah saya bantu membuatkan rumusnya. Nah, kenapa saya bilang harus bikin pola sendiri? Supaya Anda mampu. Kalau tidak bikin pola sendiri, biasanya dia hanya terkecoh dengan pembelajaran atau pola-pola yang ada dalam buku saja. Sehingga ketika disuruh membuat, bingung. Kenapa? Karena prakteknya. Nah, tadi sudah kita bahas khabarnya yang khabar mufrad ya. Adapun yang di bawah sini, nih ingat ada huruf jar dan huruf zaraf. Bagian sebelah sini kita bagi dua. Khabar kemarin terbagi dua, khabar mufrad dan khabar jumlah. Khabar jumlah ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah ya. Ada khabar syibul jumlah. Nah, yang kita bahas ini adalah ini khabar mufrad. Salah. Ini khabar syibul jumlah ya. Ini khabar mufrad, terdiri dari jumlah ismiyah, sama-sama isim ya. Baik, jika khabarnya itu syibhul jumlah, maka tidak berlaku lagi rumus. Sudah kita bahas kemarin ya. Jika khabarnya syibhul jumlah, maka tidak berlaku lagi rumus ya. Misalnya kalimatnya adalah al-kutubu fil bait, buku-buku itu di dalam rumah. Harusnya kan muannas ya, kalau rumus pakai muannas. Tapi ini tidak. Kenapa? Karena polanya dipisahkan oleh huruf jar. Karena dipisah oleh huruf jar, maka namanya syibhul jumlah ya. Ini Anda harus ingat tuh, syibhul jumlah, yaitu khabar yang setelah mubtadanya terdapat huruf jar, ini huruf jar atau huruf zaraf ya. Syibhul jumlah khabar yang terdiri dari huruf jar dan zaraf ya. Rumusnya al-ismu plus jar atau zaraf, barisnya plus al-ismi ya. Al-ismu al-kutubu, huruf jar fi, al-ismi al-haqibati ya. Yang kedua, al-ismunya al-maqa'idu, jamak taksir, beberapa bangku. Huruf zarafnya amama, di depan. Kemudian al-isminya al-fasli ya. Itu aja, bikin aja rumus ini supaya mempermudah Anda dalam mengerjakan soal ya. Dan ingat, tidak bisa Anda hanya belajar teori, Anda harus praktekkan ya. Kalau perlu tulis lagi
Jangan malas untuk melihat jawaban. Tulis aja soal lagi ini, kotak-kotak, bikin lagi kotak sendiri ya, sampai benar-benar mahir dan lancar mengenai syibhul jumlah. Begitu juga dengan al-atiba, ini sama atujar, asatis, selama dia jamaknya sifatnya taksir berkawan dengan huruf jar atau zarab, namanya iya syibhul jumlah ya. Nah, adapun yang di sebelah kiri ini khabarnya adalah mufrad karena al-kutubu katsiratun. Tadi rumusnya apa? Al-ismu plus ismatun jika dia jamak taksir ya. Contoh al-kutubu katsiratun, banyak. Al-maqaidu tawilatun, panjang, dan seterusnya ya. Nah, beberapa teks-teks ini juga Anda harus hafalkan. Bukan apa sih, cobalah mana-mana yang gampang dihafal. Kayak jadidatun gampang, yang sifatnya membuat kalimat sendiri itu loh ya, supaya Anda mudah dalam memahami teks dan teori, kemudian dipraktekkan ya. Intinya harus praktek ya. Bila Anda kada paham, Anda harus coba terus berkali-kali sampai Anda benar-benar paham. Minta maaf karena pagi-pagi harus menyiapkan bahan ajar ya, beginilah, dan sifatnya online ya beginilah ya. Tapi tidak apa-apa, kadang pagi-pagi itu dingin ya, jadi harus fit sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Silakan Anda lihat di sini PR saja, PR besok dikumpulnya ya, untuk Selasa apa. Pindahkan teks ini ke sini, kemudian ini mubtadanya, carikan khabarnya, kemudian apa terjemahnya ya. Ini saja untuk hari besok. Jadi hari ini hanya voice note dari materi yang tadi di atas, dialog, kemudian Anda pelajari materinya benar-benar sampai selesai. 8:30 silakan Anda ganti pembelajaran, siapkan ini untuk PR besok hari ya. Itu saja hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketemu lagi insya Allah besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.